Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk season kali ini eh, agak sedikit berbeda ya, karena saya pengen menjelaskan tentang sebuah teori. Teman-teman kan biasanya melihat ini ya, mungkin agak saya bawa merek ya. Biasanya teman-teman menggunakannya untuk ini, untuk apa? Pengencangan untuk bot yang tipe-tipe seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori ini, karena jika ada kesalahan untuk eh, cara penggunaan maupun proses pemasangannya, ini tidak akan berguna. Untuk itu, simak videonya sampai tuntas ya. Dan jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Oke, langsung aja. Jadi, ini ya, balik lagi teorinya. Loctite itu sebenarnya salah satu eh, komponen atau adisional dibagi menjadi ini apa salah satu adesif ya kan, yang dimana besarannya adalah sebenarnya ini adalah coating material sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu terdiri adesif, sealant, dan lubrikan. Balik lagi ke depan ya, tentang adesif. Adesif sendiri itu merupakan bahan perekat yang tujuannya untuk merekatkan dua material agar terikat dengan kuat. Jadi ini seperti yang teman-teman, jadi ini sama ini dikasih ini kasarannya, baut ini dimasukkan ke dalam nut kan, ada ulirnya biar baut ini kuat, karena kan enggak cuma kuat, baut ini digunakan untuk ini ya, baut-baut yang dengan beban putaran atau ini di sini membuatkan kekuatan ikat suatu part. Misalnya kekencangan pada boat drive shaft-nya, ini boat drive shaft saya bawa dengan beban getaran dan puntiran yang sangat kuat sehingga ikatan bolt ini tidak mudah lepas, jadi nggak gampang kendor. Bolt-bolt ini diletakkan pada tempat yang mempunyai puntiran yang kuat, jadi kalau nggak dikasih adesif, bolt ini bisa terlepas karena getaran dari komponen itu sendiri maupun daya puntir dari komponen itu sendiri yang membuat bolt ini bisa lepas. Yang kedua adalah sealant. Sealant atau bisa disebut sebuah perapat adalah suatu bahan yang digunakan untuk merapatkan atau menutup celah antara dua benda yang ditempelkan untuk mencegah terjadinya kebocoran fluida atau gas. Nah, contohnya adalah biasanya teman-teman temukan biasanya ngomongnya liquid gasket. Nanti di bawah akan saya Tribon itu loh, Tribon biasanya mereknya Tribon, Red, Silicon ya, seperti itu dinamakan sealant, jadinya sebagai ini ya, merapat-perapat di antara siapa tahu besi dengan besi kan, kita tidak bisa memastikan kondisi rapat, biasanya dikasih gasket. Nah ini cairannya disebut adalah sealant, dikasih itu fungsinya ya untuk merapatkan. Oke. Dan yang ketiga adalah dari coating material sendiri adalah lubrikan. Lubrikan itu pelicin atau berfungsi untuk melumasi dua benda yang bergesekan agar tidak terjadi kehausan atau jam, macet karena karat. Biasanya teman-teman itu kalau di lapangan nyebutnya adalah molycoat, ya. Molycoat atau biasanya anti size. Jadi di bautnya tracksu, di bautnya apa ya namanya ya, track frame, pokoknya berhubungan dengan inilah apa namanya, temperatur yang tinggi atau yang tempatnya area bersentuhan dengan tanah itu dikasih anti size, sehingga saat proses apa namanya dilepas itu nggak akan berkarat, jadi bautnya itu akan lebih mudah, nggak akan gampang berkarat. Oke, selanjutnya thread locking adhesive ya kan. Nah itu terdiri ada beberapa, ada
LT1A, LT2, dan LT4. Yang LT1A digunakan pada pemasangan rubber pad, ya kan, yang enteng-enteng ya, kecil. Terus yang LT2 digunakan untuk pengencangan baut, untuk menghindari. Nah, seperti ini nih, LT2 ini. Ini yang paling keras ini. Yang LT4 digunakan untuk pemasangan plak atau fitting. Ini salah satu contoh adhesif. Mereknya ada yang Tribon, ya ini jenis-jenisnya ada 262, 271. Nah, ini sendiri contohnya ya produk dari Tribon dan Loctite. Ini Loctite ini produk ya, Tribon pun produk. Kalau untuk teman-teman yang lain di tempat yang lain ya silahkan, yang penting sesuai dengan fungsinya. Contohnya kalau untuk yang Loctite ya, ini Loctite yang 243, di sini tertulis ini kan 271. Yang 243 yaitu untuk berkekuatan sedang untuk pemakaian umum dan cocok untuk port hingga M36. M36 gimana untuk melihatnya? Ini contohnya baut. Kita ukur pakai sigmat ini, sigmat. Nah, kita sigmat nih. Nah, ya kan? Nah, di sini terbaca tuh. Nih baut ini. Bentar, terbaca lah. Terbaca di berapa itu? Kameranya nggak terlalu jelas ya karena nih kurang fokus. Ini terbaca, saya bacain aja ya. Terbaca di M14. M14. Ini berarti M14, oke. Baca ini tinggal gini aja. Nah, ini terbaca. Ada acuannya di sini berapa milinya. Kalau ini lain lagi, lebih kecil. Ini M12, oke. Ini M12. Ini M14. Setelah diukur tuh, beda kan? Beda, ya kan? Oke. Selanjutnya pada ini ya, untuk removable thread locker yang 242, ya kan, ini berkekuatan sedang ya. Terus selanjutnya yang permanen thread locker untuk yang 262, tadi maaf 242 ya tadi ya. Ini berkekuatan lebih tinggi dan ini apa namanya, tipenya di ini adhesi berkekuatan tinggi untuk mengunci segala baut yang harus menghadapi goncangan dan getaran hebat. Dan yang terakhir ini yang contohnya ini saya bawa high strength thread locker ya. Adhesi berkekuatan sangat tinggi untuk baut sampai M36 dan untuk baut-baut yang tidak akan dibuka kembali. Ini kekuatannya paling tinggi ya untuk contoh Loctite yang dengan tipe 271. Oke, selanjutnya thread sealing ya, ini pipe sealing yang coating material yang kedua jenisnya untuk sealant, menjamin pencegahan kebocoran di celah-celah ulir, mengisi celah yang sangat tahan terhadap zat kimia, berfungsi sebagai pelumas pada pemasangan ulir pipa atau mencegah gesekan, serta memberikan torsi yang konstan. Contohnya ini saya nggak bawa ya, nggak bawa contohnya. Ya, ini adalah tipe untuk Loctite juga. Jadi dia tipe kering, tahan bahan pelarut, segel, oke. Dan yang paling tinggi adalah yang cepat kering ini. Nih, ini beda-beda. Jadi setiap produk angka ini menyertakan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Jika teman-teman kiranya belum copy mengenai contohnya ini untuk tipe ini apa, komen di kolom komentar aja ya, nanti sebisa mungkin akan saya jawab fungsi dan cara penggunaannya. Oke, tapi kalau penggunaannya udah biasa ya, fungsinya aja untuk tipe yang seperti apa. Oke, penjelasan dari produk Loctite karena saya sedikit ada katalognya di sini ya. Mohon maaf saya membawa produk Loctite dan Tribon, bukan berarti saya dapat endorse dari produk tersebut, karena kebiasaan saya memakai itu dan saya udah menjamin kalau produk ini bagus gitu. Oke ya, tidak berbayar ya. Tapi untuk sharing aja untuk teman-teman lainnya, siapa tahu teman-teman memakai produk yang serupa atau produk yang lain nggak apa-apa juga. Belum tentu yang produk lain itu lebih baik atau lebih jelek. Oke. Selanjutnya ini ya, LG pun ada dibagi menjadi ada 4 ini. LG 1 ini yang paling atas itu yang paling dasar lah, ya kan.
sampai ke bawah itu LC7 ini digunakan untuk pada pemasangan oil pan dan flywheel housing ya kan. Jadi setiap LG sendiri itu ini loh, ndak serta merta satu LG untuk dipakai semua, ndak ya. Semuanya sudah ada ada tempat, ada ini juga ada di mana ada tempat di situ ada fungsi dan spek yang harus digunakan, LG yang harus digunakan. LG di sini, oke. Lanjut pada gasket sealant. Di sini menutup kebocoran dan lebih efektif pada gasket biasa karena kontak metal ke metal lebih rapat, hanya mengisi jalur yang bocor ya kan? Contohnya ini seperti ini nih, semakin ke bawah itu semakin bagus. Oke. Untuk bukan berarti makin bagus ini ya, maksud saya revisi ya, maksudnya dalam setiap, kalau yang tadi kan Loctite yang 242 ya kan, semakin ke bawah semakin tinggi untuk daya rekatnya. Kalau ini semakin ke bawah itu malah semakin tinggi untuk penyerapan tahan terhadap panas. Oke, contohnya seperti ini nih. Nih, ini tuh, ini nempel ikut gasket. Ini kebetulan aja produknya Loctite ya. Sama mau pakai tribon, mau pakai silikon, enggak apa-apa. Oke, lanjut. Retaining compound dipakai sebagai perekat bushing atau bearing. Binpuli memperkuat part yang dipasang secara press dan mengencangkan kembali bagian yang sudah kendor dengan cara mengisi celahnya. Mengatasi kebocoran cairan melalui bagian rakitan. Jadi teman-teman kalau sebelum memasang bearing, di sini ada yang Loctite yang 638. Dia biasanya itu warnanya hijau. Jadi bagian sini nih nanti kan ketemu sama shaft. Kalau yang outer itu kan ketemu sama housing. Lebih baik menggunakan Loctite tipe jenis ini ya, karena ini akan membantu menahan si shaft agar tidak cepat aus. Jadi tahu sendiri, yang berputar itu kan bearingnya, roda ball bearingnya ada di sini. Sedangkan di sisi yang sini, outer race dan inner race itu harus dalam kondisi yang diam, sehingga lebih baik jika kondisi ini tetap diam. Cara untuk sedangkan shaft sendiri itu kan biasanya mulus, jadinya bisa dipasang dengan shrinking speed, press fit maupun expansion speed. Jika kira-kira teman-teman belum mengerti tentang proses shrinking fit, expansion fit maupun press fit, silahkan komen di kolom komentar, nanti saya akan coba bahas ya. Oke, selanjutnya, jadi fungsinya ini adalah kembali lagi untuk ini ya, merapatkan. Jadinya si shaft itu makin rapat karena proses press fit maupun proses shrinking fit. Jadinya si outer edge juga lebih rapat terhadap housing. Si inner edge ini akan lebih rapat terhadap si shaftnya. Lanjut. Ini contoh-contoh produk Loctite untuk retaining compound. Contohnya ada 609. Ya, di sini ada penjelasannya juga untuk mencapai berapa gitu. Jadi untuk segalanya ada ininya ya. Ada apa namanya? Ada fungsi dan penempatannya. Oke, selanjutnya anti size. Ini contoh anti size yang tadi itu yang dari coating material adalah pelumas untuk mencegah korosi dan keausan ya kan. Untuk melumasi ulir baut dan plak yang sering terkena suhu tinggi atau rawan terhadap karat agar mudah dibuka kembali saat pembongkaran. Nah, ini Rust Oil Proof digunakan pemasangan bolt, nut, dan plak untuk mencegah dari karat. Oke. Biasanya teman-teman tuh aku kalau di lapangan tuh biasanya ngomongin molycoat, biasanya produknya molycoat. Oke, biasanya boltnya dicemplungin gitu, dia agak abu-abu gitu. Nah, kalau belum tahu, ada di video saya tentang cara memasang track link dalam waktu 5 menit kalau nggak salah. Di situ saya jelaskan. Oke, selanjutnya
Ini di sini pemberian liquid adhesif atau thread locking ya kan. Yang pertama bersihkan air dan oli grease yang menempel pada bagian ulir ya kan. Di sini itu harus dibersihkan ulirnya. Jadi ini kan ada kotor nih, kotoran. Kita bersihkan pakai sikat kawat atau dan yang lainnya. Oke. Biasanya di sini nih kotor. Jadinya kalau di situ ada oli atau grease ya kan. Thread lock ini tidak akan mengurangi kekencangannya sebesar 70%. Jadi lumayan kan proses pengencangannya berkurang dari 70%. Terus berikan thread lock itu di sekelilingnya, di sekeliling si ulir. Biasanya keseringan teman-teman tuh seperti ini nah. Ya, ini saya contohkan ya. Biasanya teman-teman tuh kayak gini nah. Biasanya teman-teman tuh kayak gini. Ini ditarik dulu. Nah, tuh. Saya contohkan ya. Biasanya teman-teman tuh kayak gini nah. Kayak gini nah. Udah tuh, kelihatan? Udah gini aja dimasukkan. Ini adalah proses yang salah ya teman-teman. Ini tidak boleh dilakukan seperti ini. Contoh yang benar itu seperti apa? Yang pertama, kita tentukan dulu ya kan. Bautnya itu M berapa? Jika M12 ke bawah ya kan. Ini kan contohnya M12. Kita ukur dengan ini dulu. M12, oke. Ini M12 yang kecil. Biasanya itu contoh baut pada baut 19 ke bawah, kepala baut 19, tapi belum tentu ya. Pokoknya baut ke 19 ke bawah itu dihitung dulu, teman-teman hitung dulu threadnya di sini, dihitung 1 2. Oke, kalau sudah hitung 1 2 3 4 5 baru dilakukan proses untuk pemberian Loctite, dan pemberiannya itu adalah mengeliling ya, seperti ini nih. Jadi harus rata tuh, teman-teman perhatikan, rata. Lihatin tuh. Ingat ya, harus rata. 3 sampai 4 3 sampai 4 thread itu harus rata. Oke. Jangan seperti ini. Jangan lurus ini pemberiannya. Harus rata seperti jadi lurus, ada yang sedikit aja thread. Jadi caranya ya ini 1 2 thread, habis itu 3 sampai 4 3 sampai 5 itu dikasih apa namanya? Dikasih full. Oke ya, dikasih full ini. Ada di gambar di sini nih, kalau teman-teman pengen perhatikan. Jadi 1 2 thread, oke. Habis itu sisanya keliling itu harus dikasih full. Jika M12 ke bawah, itu 3 sampai 4 thread yang dikasih. Oke. Selanjutnya, jika M14 biasanya ketemu pada baut kepala baut 22. Kepala baut 22. M14 ke atas itu apa namanya? 7 sampai 8 thread. Tetap dikasih baut 1 2, habis itu 7 thread. 7 ini 1 2 3 4 5 6 7 ulir ini loh. Thread itu ulir, 7 thread itu baru dikasih full keliling ya. Tidak boleh seperti ini. Oke, cuma garis gini doang, harus full seperti ini. Tuh kelihatan kan? Oke, itu kritikal sekali loh ya, karena teman-teman saya lihat di lapangan itu masih asal coret aja, sontreng itu ya pasti akan nggak terlalu akan berfungsi, nggak akan 100% berfungsi, tapi tidak akan 100% sesuai dengan keinginan yang standarnya teman-teman ya. Sedangkan untuk pemasangan baut-baut seperti ini bisa dilihat contohnya seperti ini, contohnya seperti ini ya. Ini yang sering saya temukan di lapangan, teman-teman asal oles saja, padahal itu harusnya ada triknya ya. Oke, terus selanjutnya kalau sudah dikencangin ya kan, jangan dikendorin, udah kencangin ini ya, dibiarkan, habis itu kendorin kencangin lagi, atau pokoknya diubah proses pengencangannya, itu nggak boleh juga, karena akan membuat ini kan sudah masuk ke dalam ini
masuk ke dalam ulir ini dibiarkan sekitar 1-2 menit sudah keras, otomatis jika dilakukan pergerakan atau pergerakan memutar ke kiri atau ke kanan, membuat thread lock ini akan pecah. Oke, udah clear ya. Selanjutnya adalah pemberian pipe sealant, yaitu pasti cara memberikan ini ya, ulir pipe sealant itu loh, liquid gasket. Pastikan bahwa ulir maupun pasangannya terbebas dari luka, debu atau grease ya kan. Tetap tidak boleh ada ini ya, kontaminasi dari luar. Jadi benar-benar bersih untuk komponennya. Terus yang kedua, berikan pipe sealant di sekeliling ulir secara merata. Hindari pemberian pipe sealant pada ulir female. Jadi jangan dimasukkan pada ceweknya, dimasukkan aja pada lapis luar cowoknya. Cowok maksudnya gini, namanya ulir itu ada cewek itu yang gini, cowok ini yang gini. Oke, jadinya dikasih yang ini sininya, jangan yang sisi sininya, dalamnya situ ya. Selanjutnya, berikan seal jika part tersebut dikendorkan atau dikencangkan kembali. Gunakan seal tip sebagai pengganti pipe sealant bila grease atau oli tidak dapat bersihkan. Oke, jika ternyata di luarnya sini ada grease sama oli ternyata tidak bisa dibersihkan dengan cara apapun, kasih seal tip aja. Oke. Ini adalah caranya, prosesnya. Oke. Lanjut. Pemberian liquid gasket. Pastikan pada bagian yang berpasangan bebas dari luka, kotoran, grease maupun oli. Nggak boleh ini ya, segini nggak harus bersih. Kontaknya harus bersih, tidak boleh ada kotoran yang lainnya. Berikan liquid gasket ke sekeliling permukaan yang akan dipasangkan tanpa terputus dan segera pasangkan part tersebut. Jangan biarkan liquid gasket sampai mengeras. Kalau sudah dikasih oles seperti ini, langsung segera pasang ya. Jangan sampai tunggu berapa menit, beda sama kayak itu loh lem yang biasanya teman-teman pasang kastol ya. Kastol itu kan tunggu kering dulu baru dilem ya. Kalau ini enggak, pokoknya sudah selesai semua, dikasih rata semua tanpa putus, langsung tempel ya, karena keburu kering. Kalau kering malah membuat ganjal atau malah membuat nggak rapat itu. Lanjutnya, jangan menggerakkan cover setelah dipasang karena liquid gasket dapat rusak. Kalau sudah gasket dipasang fix ya sudah, kecuali sudah kalau memang ternyata aduh ada masalah dulu, ada perlu dilepas lagi atau ada terjadi pergerakan, ulangi step dari awal, bersihkan lagi. Jadi di sini sebelum memberi kritikalnya, sebelum memberikan liquid gasket, benar-benar pastikan tidak ada yang terlupa atau kondisi dalam keadaan bersih. Oke, lanjut. Udah ke lifting tool. Oke, mungkin itu aja sih sekedar sharing dari saya untuk materi coating material dan mengenai yang di dalamnya adalah teman-teman biasa menemukan komponen ini adhesif ini atau salah satu coating material. Oke. Mungkin demikian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan komen kolom komentar. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan diri sendiri dan rekan kerja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alat berat.